Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang kami hormati, perkenalkan saya Ahmad Wakito, pendidik di MTS Wahid Hasyim Pati. Saya mahasiswa PPG Darjat tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijogo. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada tanggal 13 September tahun 2021. Pelaksanaannya di Musola MTS Wahid Hasyim dikarenakan lingkungan sekolahnya belum digunakan untuk pembelajaran secara luring, dan kami melibatkan siswa-siswa yang bertempat tinggal di pondok pesantren. Demikian perkenalan saya. Berikut ini video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana keadaannya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita pada pagi hari ini akan belajar SKI. Ya, untuk mulai SKI biar kita tetap semangat meskipun jam terakhir ini ya. Coba ketika saya bilang SKI, kamu jawab menyenangkan. Siap? Ya. Kita mulai SKI. Menyenangkan. Oke. Saya akan mengecek kehadirannya. Ya. Ini yang tidak hadir siapa ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, mari kita mulai dengan membaca doa. Silakan jadi mungkin doa. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak semuanya, tetap semangat karena kita sekarang pelajaran SKI ya. Bagaimana moto kita tadi? Kalau saya bilang SKI aja menyenangkan. Oke anak-anak, baik. Tetap semangat dalam belajar karena belajar itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim ya. Oke anak-anak semuanya, masih ada yang ingat materi pada minggu kemarin? Apa kira-kira materi yang minggu kemarin? Kerajaan Islam di Jawa. Ya, kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa dan akibat dari pengaruh menyebarnya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang. Kemudian para pedagang itu ada yang mencari tempat lain sehingga sampai di pulau yang lainnya. Salah satunya adalah di wilayah Sulawesi, Maluku, ya, atau yang pada pertemuan utama Sumatera. Maka untuk materi pada pagi hari ini yaitu kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Siapa yang tahu kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Sulawesi? Ada yang tahu? Apa? Kerajaan Gorontalo. Ada yang lain? Oke, bagus. Sekarang kerajaan apa saja yang berada di Maluku? Jaki, tahu nggak? Nggak tahu. Coba Fadil, kerajaan apa yang berada di Maluku? Ternate Tidore, bagus. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Kerajaan Islam di Sulawesi ada beberapa kerajaan itu, Gorontalo, Boni, Wajo, Sopeng, Buton. Sedangkan kerajaan Islam di Maluku ada Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, ya.
Itu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yang harus kalian kuasai semuanya adalah menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia, pengetahuannya. Adapun keterampilannya mengolah informasi tentang kerajaan Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Indikator yang harus dicapai dalam kompetensi tersebut adalah menganalisis sejarah kerajaan Islam di Sulawesi, mengklasifikasikan kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku, mengidentifikasi faktor penyebab perkembangan kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku, serta membuat laporan dan presentasi tentang kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning atau penemuan ya, dengan metode mind mapping, diskusi dan tanya jawab. Siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap menghayati nilai Islam dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar pembentukan sikap cinta tanah air, menunjukkan sikap toleran dan bisa menghargai perbedaan pendapat, mampu menganalisis, mengklasifikasikan dan mengidentifikasi faktor penyebab perkembangan kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku dengan baik dan tepat, serta terampil dalam membuat laporan dan presentasi tentang kerajaan Islam. Dan pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita nanti akan belajar dengan cara diskusi, tanya jawab, dan membuat peta konsep, kemudian juga presentasi. Ya. 15 kan, yang hadir, maka saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan ngumpul 5-5 ya. Ya 5-5. Ini jatuh sini. Oke, untuk kita lanjutkan nanti di persiapan diskusi, saya akan membagikan LKPD per kelompok 1 ya. Nih, kumpul lagi ya, masih mendekat. Nih. Dan ini. Pada LKPD itu nanti silakan kalian catat poin-poin penting ya, berbentuk peta konsep pada materi pagi hari ini. Nah, nanti itu yang akan kalian gunakan untuk model presentasi di depan kelas ya, dan kalian simak nanti penjelasan saya serta kalian cocokkan dengan yang ada di buku dan mencatat poin-poin penting. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sambil menghadap ke depan, menghadap ke depan cuma sudah berada di posisi kelompok. Perhatikan gambar berikut. Kelihatan? Ini ada berapa gambar? 3 ya. Yang pertama, yang ini, Raja Gorontalo. Yang ini, Tangan Ternate. Yang bawah, Tangan Tidore. Oke, dari melihat gambar ini, melihat dan mengamati gambar ini, saya yakin pasti di dalam pikiran kalian terbersit ya. Kira-kira ada yang bisa mengemukakan sebuah rumusan masalah dari gambar yang sudah kalian saksikan ini. Nah. Alam, coba menurut kamu bagaimana? Setelah melihat ini juga ada. Setelah melihat gambar tadi yang ada di depan, setelah melihat gambar itu, coba kamu rumuskan sebuah permasalahan. Bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku? Apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kemunculan kerajaan Islam tersebut? Oke, dari rumusan masalah yang dikemukakan oleh Alam, ya, oleh teman kalian Alam, mari kita bahas supaya kita bisa menjawab permasalahan tersebut. Kalian bisa menyimak slide PowerPoint yang saya tampilkan
dengan dicocokkan pada buku kalian juga, nanti ditulis di LKPD itu untuk bahan presentasi. Kerajaan Islam di Sulawesi ada berapa? 5 ya, Gorontalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Buton. Namun yang paling terkenal adalah Kerajaan Gorontalo. Maka pembahasan kali ini kita fokus pada Kerajaan Islam Gorontalo. Kerajaan Gorontalo atau disebut juga Kerajaan Makassar berada di daerah Goa. Sekarang ada di daerah Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang paling terkenal di wilayah Sulawesi. Kerajaan ini merupakan gabungan dari 2 kerajaan yang berasal dari keturunan kerajaan Goa. Jadi 2 kerajaan itu dipimpin oleh 2 raja. 2 raja itu satu keturunan dari kerajaan Goa. Kerajaan Goa itu didirikan oleh Tumanurung Gainea pada awal abad ke-14. Dan pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Raja Daeng Matanre Tumapa Risi Kalona, 2 kerajaan ini disatukan sehingga menjadi Kerajaan Goa. Nah, jadi itu sudah jadi satu kerajaan. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gorontalo menjadi kerajaan Islam karena pengaruh dakwah dari seseorang alim ulama yang bernama Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman dari wilayah Minangkabau. Penguasa Gorontalo pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarani Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin I. Nah, Sultan Alauddin I inilah yang dianggap sebagai raja pertama yang beragama Islam, sehingga kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Pada tahun kedua kesultanan, apalagi pada tahun kedua ini, seluruh rakyatnya berhasil masuk beragama Islam, berhasil diislamkan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Kita nggak asing dengan nama itu. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Beliau juga memimpin perjuangan melawan penjajah di daerah mana? Makassar. Oke, kerajaan ini juga bersifat maritim. Tahu maritim itu apa? Maritim itu apa? Nah, mengandalkan sektor perikanan atau banyak dari masyarakatnya sebagai nelayan. Pada tahun 1667, Kerajaan Gorontalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin mengakui kekalahannya atas VOC. VOC itu mana? Belanda, dengan bersedia menandatangani perjanjian Bungaya yang dinilai merugikan Goa dan menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini. Adapun peninggalannya ada Istana Balalompua, Istana Tamalate, Masjid Katangka, sekarang namanya Masjid Al-Hilal, yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Kemudian Benteng Somba Opu, Benteng Rotterdam. Yang kedua, kerajaan Islam di wilayah Maluku. Ada kerajaan apa? Ternate, kerajaan Tidore dan Jailolo serta kerajaan Bacan. Namun pada pembahasan kita pada kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dulu merupakan namanya Kerajaan Gapi sebelum adanya Islam. Kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Jadi kerajaan Ternate itu sampai saat ini masih dianggap aktif, ya, ibaratnya. Terletak di Pulau Ternate, wilayah Maluku Utara. Berdiri sejak 1257 Masehi, yang raja pertamanya bernama Momone Chiko yang bergelar Bab Masgur Malamo. Ini sebelum adanya Islam. Kemudian kerajaan ini terkena pengaruh Islam, sehingga Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14. Raja atau sebutannya adalah Kolano atau seorang sultan namanya, ya, itu sebenarnya Kolano, namanya marhum. Berarti Kolano marhum
menjadi raja Ternate pertama yang beragama Islam. Kemudian dilanjut putranya Sultan Zainal Abidin. Dari Sultan Zainal Abidin ini wilayah Ternate diberlakukan hukum Islam. Pada abad ke-15, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan dalam bidang perdagangan dan pelayaran di bawah pimpinan Sultan Bahatullah. Berarti yang kerajaan Ternate mencapai keemasannya itu pada masa Sultan Bahatullah. Wilayah kekuasaan membentang dari Maluku, Sulawesi, sampingnya ya, bagian selatan Kepulauan Filipina, sampai ke negara Filipina itu, dan Kepulauan Marshall di wilayah Samudra Pasifik. Tahun 1577 Masehi beliau berhasil mengalahkan dan mengusir Portugis. Ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat, dipimpin oleh Sultan Bahatullah. Sepeninggal Sultan Bahatullah wafat, Ternate mengalami kemunduran. Kehidupan politik kerajaan Ternate semakin kacau, apalagi datangnya VOC yang mampu memegang hak monopoli perdagangan. Pada abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal ini yang merupakan penyebab runtuhnya kerajaan Ternate meskipun tidak benar-benar hancur. Ya, apalagi sekarang sampai saat ini itu kerajaan Ternate masih ada, meskipun fungsinya itu tidak seperti zaman dahulu. Ya, yang masih ada kesultanan, ada sultannya, terus punya anak dilanjutkan sultannya, seperti yang ada di Jogja, di Ningrat, atau di Kesultanan Surakarta. Kan sama ini masih ada raja. Yang kedua, di kerajaan Maluku adalah kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate Tidore itu berdampingan. Kerajaan Ternate itu punya raja sendiri, kerajaan Tidore punya raja sendiri. Namun kedua raja ini sebenarnya ada hubungan darah, dia masih kakak adik lah. Jadi hidupnya itu ya tonggo, tetangga, ya. Namun kerap bersaing satu sama lain. Namanya kerajaan ya bersaing. Raja pertama Tidore yaitu Sahajati atau saudaranya Bab Masgur Malamo. Siapa itu Bab Masgur Malamo? Tadi masih ingat? Pendiri kerajaan Ternate. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam yaitu Ciriliyati atau beliau bergelar Sultan Jamaluddin, dan yang kedua dilanjutkan oleh Sultan Al-Mansur. Kejayaan Kesultanan Tidore pada masa Sultan Lupu pada abad ke-19 ini sudah mendekati kemerdekaan ini, yang mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga Papua bagian barat, ujung timur Indonesia, ya, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sultan Lupu berhasil menyatukan Ternate Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris dan berhasil mengusir mereka. Kerajaan Tidore juga masih berdiri hingga kini sebagai pelestarian budaya Nusantara. Jadi kok kerajaan-kerajaan yang sampai saat ini itu masih ada, yang masih ada seorang rajanya, namun fungsinya hanya sebatas sebagai pelestarian budaya, itu memang mendapatkan apresiasi dari negara. Udah dilanjutkan aja, nanti ada raja. Jadi kalau misalnya ada pada momen-momen tertentu mereka mengadakan perayaan apa. Dari materi tadi yang sudah kita bahas bersama, kalau kita hubungkan dengan kehidupan nyata, kita timbul suatu pertanyaan. Mayoritas kerajaan Islam di Indonesia kan banyak kan? Kerajaan di Indonesia kan banyak. Ada kerajaan Islam, ada kerajaan non-Islam. Tapi saat ini itu sudah banyak yang hilang. Iya apa tidak? Ya kan? Ya hilang di kerajaan karena udah lama. Mengapa demikian? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena ya penyebabnya adalah salah satunya terjadinya pertentangan di antara keluarga bangsawan. Sesama keluarga itu keroyokan, rebutan kekuasaan.
Terus yang kedua, tidak ada pemimpin yang berwibawa rebutan kekuasaan, tapi ketika dia mendapatkan kekuasaan itu dia nggak mampu untuk memimpin. Rajanya kurang cakap. Dan yang ketiga adalah munculnya kekuatan baru, ada gangguan dari kerajaan lain, atau misalnya datang bangsa barat untuk menjajah sehingga mereka merasa terganggu. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, kita ini hendaknya menjauhi hal-hal yang dapat mengakibatkan perpecahan dan kehancuran seperti tadi itu, ya. Pemimpin yang adanya pertentangan, adanya pertikaian, adanya pertengkaran, permusuhan. Jika terjadi hal seperti itu, maka kita akan tidak bisa menjadi bersatu. Pasti kita akan terpecah belah. Kelompok ini nggak suka dengan kelompok itu nggak suka dengan kelompok ini. Maka dia akan membentuk suatu kelompok yang menjauhi mereka. Akhirnya kan kita tidak bisa bersatu, padahal kita dalam satu lingkup negara. Memilih pemimpin yang berwibawa, ya, sehingga kita kalau memilih pemimpin yang berwibawa, ya kita akan dipimpin oleh orang yang bijak. Dia membuat kebijakan itu tepat. Tapi kalau pemimpinnya kurang berwibawa, ya, tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin, maka akan terjadi kehancuran seperti kerajaan-kerajaan yang pernah ada di zaman dahulu. Seandainya mereka tidak rebutan kekuasaan, kemudian tidak ada pengaruh atau gangguan dari bangsa-bangsa lain, ya mungkin masih sampai saat ini masih berdiri suatu kerajaan. Gitu ya, paham? Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi dari materi yang sudah kalian dengarkan, kemudian kalian kumpulkan. Sekarang kita olah dalam diskusi. Silakan dimasukkan di LKPD-nya, ya. Yang penting atau yang perlu kalian nanti catat di situ, dari kedua kerajaan yang ada di dua daerah itu, kerajaan mana tadi? Sulawesi, dan yang kedua kerajaan Maluku. Itu nanti ambil poinnya adalah bagaimana sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam tersebut yang ada di Maluku maupun di Sulawesi. Kemudian faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku itu apa saja? Kalian jawab dan kalian masukkan di LKPD. Nanti itu menjadi bahan presentasi. Dan siapa yang akan presentasi, kemudian nanti tanya jawab bisa ditanya, bisa yang menjawab bisa dibantu oleh temannya. Ini silakan nanti diputuskan siapa yang akan presentasi. Ya, nanti diputuskan itu juga, dan juga silakan didiskusikan. Bagaimana sejarah berdirinya kerajaan? Berarti kerajaannya ada 3 ya, yang kita bahas. Kerajaan apa? Gorontalo, Ternate, dan nanti setiap kelompok mewakili satu kerajaan. Oke, silakan. Ya, kalau kalian menemukan kesulitan, bisa kalian tanyakan kepada temannya atau bisa disampaikan ke saya. Nanti saya bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana, ada kesulitan? Apa? Susah, tidak apa-apa, belajar aja. Ya, itu aja dibaca aja. Ya. Bagaimana, ada kesulitan? Ini kelompok 2 ada, aman ya? Ini itu nanti ditulis nama-nama kelompoknya siapa saja. Nanti yang presentasi juga siapa, dan nanti presentasi siapa. Ini kelompok ini ada kesulitan.
presentasi. Oke, sekarang presentasi dimulai dari kelompok 1 yang akan mewakili siapa? Zaki, silakan berdiri. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan yang paling terkenal di Sulawesi, terletak di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gorontalo menjadi kerajaan Islam. Sebab runtuhnya pada tahun 1667, Kerajaan Gorontalo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin mengakui kekalahan atas VOC dengan bersedia menandatangani perjanjian budaya yang dinilai merugikan Goa dan menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini. Oke, dari presentasi kelompok 1 ini ada yang menyampaikan pertanyaan, silakan. Oke, silakan sampaikan pertanyaannya. Apa saja Kak isi perjanjian budaya? Oke, silakan bisa dijawab oleh kelompok 1, bisa dibantu temennya atau Zaki yang mengatasi, silakan. 1. Belanda memperoleh monopoli dagangan pelabuhan di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaan berupa daerah di luar Makassar. 4. Aruk Palaka diatur sebagai Raja Brunei. Kan jawabannya bagaimana yang bertanya tadi? Oke, sudah. Oke, sekarang kelompok 2 silakan disampaikan. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan kerajaan Islam di Maluku. Ternate, Duri, Jailolo, Banjar, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate dulu kerajaan Jambi, terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara. Pada ke-19, kerajaan Ternate sepenuhnya berdiri di bawah dari VOC. Hal ini yang merupakan penyebab runtuhnya kerajaan Ternate meskipun tidak benar-benar hancur. Sudah cukup? Oke, silakan dari kelompok lain mengajukan pertanyaan. Silakan, Yanto ya. Apa peninggalan kerajaan Ternate? Apa peninggalan dari kerajaan Ternate? Silakan dijawab. Kesultanan Ternate hingga saat ini masih dijalankan. Berarti salah satu peninggalannya adalah Kesultanan Ternate yang sampai saat ini itu masih diberlakukan. Gitu. Bagaimana, Yanto? Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok 3 akan diwakili oleh Alam. Ya, silakan Alam. Menghadap ke barat. Nah. Oke, ayo. Kerajaan Tidore kerap dikaitkan dengan kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate dan Tidore hidup berdampingan meskipun kerap bersaing satu sama lain. Kejayaan Kesultanan Tidore pada masa Sultan Saifuddin pada kerajaan Tidore juga masih berdiri hingga kini sebagai pelestarian budaya Nusantara. Oke, sekarang bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan siapa? Oke, Zaki. Oh, Fadil. Silakan Fadil. Sampai mana kekuasaan wilayah kerajaan? Sampai mana saja wilayah kekuasaan kerajaan Tidore? Oke, dijawab. Ayo. Ke Papua bagian barat, Kepulauan Yai, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Kasuti. Dengar ya tadi ya? Sudah paham? Oke, dari kegiatan diskusi dan presentasi yang sudah kita lakukan, saya minta dari kalian ada yang menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang berani? Akhir, silakan. Kerajaan Islam di Sulawesi yaitu 1. Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan yang paling terkenal di Sulawesi yang terletak di Goa atau Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Malaya menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini. Kerajaan Islam di Maluku yaitu 1. Kerajaan Ternate. 2. Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara. Kerajaan Ternate merupakan puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono. Setelah Sultan Hamengkubuwono wafat, Ternate mengalami kemunduran. Kerajaan Tidore terletak di Pulau Tidore, Maluku Utara. Kejayaan Sultan Tidore pada masa Sultan Hasanuddin dan juga pada masa Sultan Hamengkubuwono.
Oke, terima kasih kepada Saudara Akil yang sudah menyampaikan kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini. Mari kita beri aplaus untuk semuanya yang sudah mengikuti. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang bisa kembali ke tempatnya seperti semula. Saya akan menilai sikap kalian pada penilaian sikap pada pagi hari ini, yaitu penilaian antar teman. Nanti Zaki menilai Yusuf, Yusuf menilai Kesa, Kesa menilai Rama, Rama menilai Marsal, Marsal menilai Agian, dan seterusnya. Ya, untuk yang terakhir Ainun nanti menilai Zaki. Ini saya kasih lembar penilaiannya. Tulis nama kamu sebagai penilai dan tulis nama teman kamu sebagai yang dinilai. Dan diisi sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan perilaku yang ada di situ. Anak-anak, pada pagi hari ini saya akan mengadakan evaluasi secara tanya jawab. Saya akan bertanya kepada kalian. Pertama, saya tanya kepada Zaki, kerajaan apa saja yang berada di Sulawesi? Kerajaan di Sulawesi ada Gorontalo, Bone, Wojo, Kopeng, Ton. Ya, benar ya? Nah, oke. Sekarang ke Fadil. Siapa penguasa pertama yang beragama Islam untuk kerajaan Gorontalo? Mangarani Daeng Manrabia Mangarani Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin I. Sultan Alauddin I. Oke. Desa, kerajaan apa saja yang berada di wilayah Maluku? Kerajaan Islam di Maluku, Ternate, Tidore, Trilolo, Becat. 4 berarti ya? Oke, betul? Betul ya. Oke. Sekarang Marcel, benteng apa yang didirikan oleh Portugis di kerajaan Ternate? Benteng Sao Paulo. Benteng Sao Paulo. 5, betul Mak? Betul. Oke. Sekarang ganti kamu Rama. Pada masa Sultan Babullah, Ternate kan mencapai masa keemasan. Wilayah kekuasaannya itu hingga negara mana? Negara Filipina. Betul ya? Oke. Terima kasih. Silakan kalian tidak bisa membawa HP. Untuk selanjutnya akan saya kasih PR atau pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Nanti akan saya kirim di grup WA dan kalian mengerjakannya di rumah. Lalu nanti jawabannya juga bisa dikirimkan ke WA saya langsung. Gitu ya? Paham? Oke. Pembelajaran saya kira sudah cukup pada pagi hari ini. Kira-kira pembelajaran pada pagi hari ini bagaimana? Menyenangkan ya? Belum? Baik anak-anak, untuk pembelajaran di minggu yang akan datang, kita nanti akan mempelajari materi baru, yaitu peran pesantren dalam perkembangan Islam di Indonesia. Silakan kalian pelajari dulu di rumah. Nanti di minggu atau pertemuan yang akan datang itu kita bisa belajar bersama lagi. Gitu ya? Nah, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan bisa dipimpin doa. Dari pembelajaran pagi hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kesa yang sudah memimpin doa. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi